ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang agama Islam gitu, seperti apa gitu, bagaimana kita untuk menganutnya gitu. Oke, baik. Bisa Bang Handi? Bisa langsung. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai ajaran agama Islam, ajaran agama Islam itu memiliki kaidah-kaidah, aturan-aturan di mana hampir semua aspek di dalam Islam itu diatur. Hubungan terhadap pencipta, hubungan terhadap sesama manusia, dan aturannya itu kemudian baku tertulis. Nah, di dalam kehidupan umat Islam itu ada 3 hal yang kemudian harus diimani oleh umat Islam itu sendiri. Diimani dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Apa tujuan umat Islam memahami satu Tuhan ini? Agar umat Islam itu mengakui tentang keagungan daripada Sang Pencipta atas semua makhluk yang kemudian ada di atas muka bumi. Ya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-Mu'minun, misalnya di ayat 86 ya. Di situ diterangkan bahwasanya katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit dan yang memiliki arsy tahta yang agung. Kemudian manusia, makhluk ciptaan itu menjawab, semua ini adalah milik Allah. Lalu ditanya oleh Tuhan, mengapa kamu tidak bertakwa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Ketika umat Islam itu memiliki kaidah yang pertama, bertuhan yang satu, umat Islam kemudian melakukan ibadah. Semua rangkaian ibadah yang dilakukan, yang dilakoni, misalnya sholat, puasa, zakat, itu semua hanya ditujukan kepada satu hakikat tadi. Jadi tadi ada Tuhan, ada hakikat pencipta, lalu kemudian umat Islam mengibadahi satu-satu pencipta tadi. Jadi apapun yang dilakoni itu bertujuan untuk melakukan persembahan ibadah, pengakuan iman kepada esensi yang satu tadi. Itulah yang disebut uluhiyah. Tujuannya apa? Agar umat Islam itu mengetahui bahwa hanya Allah semata yang berhak kemudian diibadahi, hanya Dia yang kemudian disembah dengan benar. Sehingga kami umat manusia itu hanya tunduk pada satu Tuhan, yaitu Allah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah aturannya ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah, ibadahilah Allah, dan jauhilah sembahan-sembahan selain daripada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut tauhid asma wa sifat. Apa itu? Beriman terhadap sifat-sifat Allah, beriman terhadap hakikat yang melekat pada diri Allah. Jadi asma wa sifat ini adalah mempercayai kepada setiap sifat yang dimiliki oleh Allah dengan asma Allah, dengan nama Allah dan sifat yang melekat pada dirinya. Tujuannya untuk mengetahui bahwa apa yang ada pada diri Tuhan pencipta yang Maha Esa ini, itu sifatnya untuk dirinya sendiri, sifatnya untuk dirinya sendiri, dan itu adalah hak, itu benar, itu mutlak kepunyaannya, tidak ada yang lain. Makanya diterangkan dalam Al-Quran surah Taha ayat 8, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai keagungan, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang mulia. Saya kira begitu, Bang. Mungkin aku butuh cari referensi yang namanya pengenalan Tuhan, terus penyembahan atau secara sholatnya seperti apa dan tujuannya seperti apa gitu. Oke, silakan Bang Joma ditanggapi. Iya, jadi kalau kita ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan, sudah pasti secara wujud tidak ada manusia yang kemudian bisa mewujudkan Tuhan dalam hakikat absolut yang sebenar-benarnya, kan gitu. Sehingga kelemahan manusia menyadari akan adanya pencipta, dan kezalimannya adalah mereka ingin melihat Tuhan pencipta itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan selain daripada yang tak terlihat.
muncullah kemudian patung, karikatur dan seterusnya. Tapi ketika mereka ditanya, apakah Tuhan kamu yang ini? Tidak, katanya. Ini hanya karikaturnya. Lalu Tuhanmu yang mana? Yang ada di atas. Itu hampir semua agama seperti itu. Hampir semua agama seperti itu. Karena mereka merasakan bahwa sesuatu dikatakan ada nanti ketika dia wujud dalam bahasa Indonesia ya, nanti ada, bisa dilihat, bisa diraba, barulah boleh dikatakan ada. Itu menurut tataran pemikiran orang yang masih wawasan terhadap ketuhanan itu masih lemah. Tuhan pencipta langit dan bumi ini sebelum kita ada, dia sudah ada. Maka apakah ketika kita tidak diciptakan, di antara kita misalnya yang ada di Komal ini lahir tahun 60-an misalnya, atau lahir tahun 70-an atau 80-an, apakah sebelum kita lahir Tuhan itu belum ada? Sehingga kita masih sibuk untuk mencari Tuhan itu. Dalam perspektif pemahaman, ragu terhadap keberadaannya. Sudah pasti sebelum kita lahir di era 60, Tuhan itu lebih dulu ada. Karena Tuhan itu tidak memiliki awal. Itulah Tuhan yang Maha Esa, yang tadi Anda katakan, Tauhid. Nah, lalu kemudian bagaimana Tuhan yang tak terlihat ini bisa berkomunikasi, bagaimana hamba-hambanya, penciptaannya itu bisa berkomunikasi dengan dirinya? Maka disebutlah ibadah. Ibadah itulah yang menjadi penyambung untuk komunikasi kepada Tuhan. Maka di Islam ada yang dikatakan sholat, ada yang dikatakan puasa dan seterusnya. Itu adalah salah satu beberapa cara untuk kemudian berhubungan dengan pencipta. Karena melihat Tuhan itu nggak mungkin. Tetapi untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada, maka cukup kita melihat dan merenungi alam semesta, merenungi diri kita. Karena ketika kita melihat jejak sebuah binatang, meskipun kita tidak melihat binatangnya, yakin dan sepenuh hati kalau kita masih waras, maka kita pasti akan mengatakan binatang ini pasti ada. Kok bisa kayak gitu? Ada jejaknya. Ada jejaknya. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi, meskipun kita tidak bisa lihat, tetapi ada jejaknya. Apa itu alam semesta ini? Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh bukan Tuhan. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Lalu kemudian bagaimana caranya kita berhubungan? Ibadah. Maka ibadahnya diatur. Ada yang disebut sholat isya, ada disebut subuh, ada disebut asar dan seterusnya. Tidak asal-asalan, ada ibadah yang diatur. Jadi ada yang menuntun dan kemudian ada yang diemban sebagai dasar ketuhanan yang dimiliki oleh kita sebagai makhluk dari sejak lahir. Contoh seperti saudara, Anda bukan ateis, Anda bukan Kristen, Anda bukan Hindu atau apapun itu, tapi Anda percaya Anda adalah penyembah Tuhan yang satu, katanya. Artinya bahwa memang pada diri kita ada tuntunan dan ada yang harus diemban, yang mana pada dasar ketuhanan kita sudah memiliki aspek bertuhan sejak lahir. Nah, setelah kita memiliki aspek bertuhan, maka kita diberikan panduan. Panduan inilah yang disebut wahyu, yang didatangkan melalui para nabi, mengajarkan umatnya cara beribadah kepada dimensi Tuhan. Saya kira begitu, Bang.